Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Rizka Mutiara, mahasiswi semester 5, Sekolah Tinggi Agama Islam Ki Ageng Pekalongan, jurusan Tarbiyah, program studi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan membahas mengenai materi mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 7, yaitu mengenai bab ku teguhkan imanku dengan ibadah. Masalah keimanan tidak dapat terlepas dari ibadah, karena ibadah merupakan aktualisasi dari keimanan. Keimanan menjadi sempurna dengan pelaksanaan ibadah, karena ibadah merupakan buah dari keimanan. Keimanan adalah hal yang paling penting atau hal yang paling utama dalam kehidupan manusia. Pelaksanaan ibadah yang luar biasa tidak akan ada nilainya jika tidak ada atau tanpa didasari oleh keimanan. Yang pertama kita akan membahas mengenai mutiara iman dalam diri manusia. Iman dalam kehidupan manusia diibaratkan sebagai mutiara dan cahaya di dalam hatinya. Tanpa iman, jalan hidup seseorang atau jalan hidup manusia bagaikan tanpa arah tujuan. Iman tidak hanya sekedar keyakinan di dalam hati, namun juga diikrarkan oleh lisan dan dilaksanakan atau dilakukan dengan anggota badan atau suatu perbuatan. Seperti dalam sebuah hadis, Bismillahirrahmanirrahim, Al-imanu ma'rifatum bil qalbi wa qaulum bil lisani wa amalum bil arkani, yang artinya iman itu diyakini dengan hati, diikrarkan dengan lisan, dan dilakukan dengan anggota badan atau perbuatan. Hadis tersebut menjelaskan ada 3 hal yang paling penting atau tiga hal yang menjadi unsur penting dalam keimanan, yaitu yang pertama yaitu hati yang meyakini, kemudian yang kedua lisan yang mengikrarkan, yang ketiga anggota badan yang melakukan atau yang selalu menerapkan dalam perbuatannya, yaitu perbuatan-perbuatan yang baik, yang terpuji. Manusia diciptakan Allah sebagai khalifah di bumi, maka keimanan seseorang menjadi hal yang mutlak dimiliki oleh setiap manusia. Kemudian ciri-ciri ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu didasari oleh keikhlasan karena Allah semata. Hanya karena Allah, ikhlas. Kita ibadah harus ikhlas karena Allah. Yang kedua yaitu sesuai dengan tuntutan Rasulullah, yaitu sesuai dengan yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Ya, tadi sedikit materi mengenai bab kuteguhkan imanku dengan ibadah. Dalam materi ini, indikator yang harus dicapai oleh siswa yaitu yang pertama meyakini isi kandungan hadis tentang iman, hadis tadi. Kemudian yang kedua meyakini ciri ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi siswa harus memahami, meyakini mengenai keimanan dan ibadah yang diterima oleh Allah. Kemudian metode pembelajaran yang dapat dilakukan atau yang digunakan dalam pembelajaran itu, dalam pembelajaran offline atau tatap muka itu dapat menggunakan metode ceramah.
tatap muka langsung dengan siswa, menjelaskan langsung dengan siswa kepada siswa. Kemudian sedangkan saat melalui pembelajaran daring atau online, dapat juga menggunakan metode ceramah namun melalui media, yaitu melalui Zoom atau Google Meet gitu. Kemudian kalau media yang dapat digunakan dalam pembelajaran ini, dalam bab ini, pembelajaran tatap muka atau offline dapat menggunakan buku materi Al-Quran Hadis kelas 7 atau LKS. Kemudian jika pembelajaran online dapat menggunakan cuplikan video-video mengenai ibadah yang baik, ibadah yang diterima oleh Allah seperti apa gitu. Kemudian dapat juga mengirimkan file materi mengenai subbab mengenai bab kuteguhkan imanku dengan ibadah, mengirimkan file dapat juga. Kemudian evaluasi yang dapat digunakan dalam bab ini, jika online atau daring itu dapat menggunakan tugas seperti mengirimkan pertanyaan atau soal kepada siswa melalui WA atau melalui WA ya, biasanya mengirimkan soal tugas pada siswa. Kemudian jika pembelajaran offline atau tatap muka dapat menggunakan tes tertulis langsung atau tanya jawab, dapat juga tanya jawab gitu. Tes tertulis juga dapat dikatakan sebagai ujian ya, atau ulangan harian. Itu tadi mengenai materi ku teguhkan imanku dengan ibadah, mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 7. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan dalam menjelaskan atau kekurangan. Pasti banyak kekurangannya dalam menjelaskan. Saya mohon maaf. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.